Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini tidak seperti biasanya kita mengkaji pembahasan fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i, tapi kali ini kita mengkaji satu kajian yang bertepatan dengan momentum kita pada hari ini. Maka kita akan mengangkat sebuah tema pembahasan yang berjudul Stop Jangan Ikut-ikutan Merayakan Tahun Baru. Judulnya Stop Jangan Ikut-ikutan Merayakan Tahun Baru. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bahwa Allah menjadikan silih bergantinya siang dan malam, dan itu berakibat pada perubahan hari, bulan dan tahun. Dan tentunya Allah jadikan semua itu agar kita bisa mengambil pelajaran. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, yaitu orang-orang yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala baik saat berdiri, duduk maupun saat berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka mereka pun bergumam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Allah dialah yang membolak-balikkan malam dan siang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak terasa hari dan bulan terus berlalu. Kini kita berada di penghujung tahun. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru. Maka dengan adanya pergantian tahun ini mengingatkan kita akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Rasulullah pernah bersabda, "La ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kata Anas bin Malik, "Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku mendengarkan hadits ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwa tidaklah ada pergantian hari, bulan dan tahun, melainkan apa yang datang di hari berikutnya, di bulan selanjutnya, di tahun yang akan datang, itu lebih buruk daripada apa yang sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Apa sebabnya? Sebabnya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena manusia dan kaum muslimin secara umum semakin jauh dari syariat Islam yang benar. Mereka semakin jauh dari ilmu yang benar. Mereka meninggalkan para ulama. Mereka lebih memperturutkan hawa nafsu dan pendapat-pendapat mereka. Sehingga bermunculanlah kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, dan kekufuran kepada Allah, serta berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan. Iya. Makanya diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala sebuah athar yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas berkata, "La ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutas sunanu." Kata Ibnu Abbas, tidaklah datang kepada manusia suatu tahun, melainkan di tahun yang berikut itu mereka akan memunculkan suatu bid'ah yang baru, sehingga secara otomatis mereka mematikan satu sunnah, sehingga yang hidup adalah kebid'ahan, sedangkan sunnah menjadi mati. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Iya, makanya jangan heran ketika pergantian tahun akan bermunculan bid'ah yang baru, yang mungkin di tahun sebelumnya kita belum pernah mendengarkan adanya bid'ah seperti itu. Adanya perkara baru, adanya kemungkaran baru yang seperti itu. Terjadi kerusakan jamaah sekalian, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Maka dari sini mengingatkan kepada kita, hendaknya kita waspada dari setiap pergantian hari, bulan dan tahun. Waspada dari kemungkaran baru, waspada dari munculnya bid'ah yang baru. Karena tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Makanya kiamat tidak akan ditegakkan oleh Allah melainkan kepada manusia yang paling buruk. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas." Tidak akan tegak yang namanya kiamat melainkan terhadap seburuk-buruknya manusia. Melainkan terhadap seburuk-buruknya manusia. Para hadirin al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Berkaitan dengan pergantian tahun, di mana akan berganti tahun Masehi dari kita yang sekarang berada di tahun 2025, akan berganti kepada tahun 2026. Maka kita melihat manusia
Di dalam menyambut tahun baru ini, mereka sambut pada sebagian mereka, atau mungkin pada kebanyakan mereka sambut dengan kegembiraan. Mereka sambut dengan kebahagiaan, dengan penuh harapan dan antusias, menyongsong yang namanya tahun baru. Iya, mereka menaruh harapan-harapan yang besar di tahun kemudian. Oleh karenanya tidak heran mereka mempersiapkan berbagai atraksi untuk itu, berbagai perayaan, dan menghidupkan hiburan demi hiburan. Tujuannya dalam rangka untuk memeriahkan perayaan tahun baru. Semua manusia turut mengambil bahagian dan andil dalam perkara ini, tidak terkecuali kaum muslimin. Tidak terkecuali kaum muslimin. Ya, kita bisa saksikan bagaimana pada hari ini petasan-petasan mulai dijual. Ya, terompet-terompet mulai didagangkan. Nah, ini sebagai persiapan-persiapan. Ya, jagung-jagung sudah mulai banyak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kita paham itu. Dan ini berulang tiap tahunnya seperti itu. Ya. Dan seseorang rela mengorbankan harta yang tidak sedikit untuk itu. Untuk memeriahkan apa yang mereka sangka sebagai pergantian tahun baru, ya, dengan merayakannya sebesar-besarnya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena agama kita adalah agama yang dibangun di atas nasihat. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam kaum muslimin, dan nasihat itu diperuntukkan kepada keumuman kaum muslimin. Dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wan nush likulli muslimin. Aku pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, dan untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dan juga sebagai upaya dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Yang namanya kemungkaran kita rubah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu rubah dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu juga maka dengan hati. Yang kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Karena kalau ada kemungkaran, kita tidak berusaha mencegahnya, menasehatinya, justru membiarkannya, kita khawatir azab bisa menimpa kita. Rasulullah pernah bersabda, ma min qaumin yu'malu baina dhahara 'ainaihi bil ma'asi wa hum qadiruna ala ay yughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaku ay ya'ummahumullahu bi'iqabim min. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu kemungkaran diperbuat di hadapan seseorang, di depan dia mampu rubah, tapi dia tidak rubah, maka dikhawatirkan, kata Nabi, ketika Allah turunkan musibah, semuanya kena, baik yang melakukan kemungkaran tersebut maupun yang membiarkan kemungkaran tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting kiranya untuk kita memberikan nasihat, walaupun ini terus terjadi pada setiap tahunnya, tapi kita tidak henti-henti pula untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, ya, terutama yang mendengarkan nasihat ini untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan kita dari fitnah di akhir tahun ini dan menuju awal tahun ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak kerusakan dan kemungkaran pada tahun baru atau yang dinamakan dengan perayaan tahun baru. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perayaan tahun baru itu sendiri adalah perayaan tahun baru yang tidak disyariatkan dalam agama kita, agama Islam. Iya, mereka telah mengada-adakannya. Iya, mereka telah memunculkan perkara ini dan berusaha untuk dimasukkan ke dalam agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membawa perkara tersebut. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita melihat dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru menentangnya. Perkara baru adalah perkara yang Allah tidak izinkan di dalam syariatnya. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki serikat-serikat selain Allah yang telah mensyariatkan bagi mereka agama yang tak pernah diizinkan oleh Allah? Tak boleh membuat syariat baru. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam Islam jelas bahwa yang namanya perayaan itu diatur di dalam agama kita. Diatur di dalam agama kita, agama Islam. Dan Nabi mengingkari adanya perayaan selain perayaan yang telah ditetapkan dalam syariat. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah. Dan ketika itu penduduk Madinah mereka punya 2 hari yang di 2 hari tersebut mereka biasa bermain-main di situ. Berkumpul, bermain-main, ya, mereka memeriahkan hari itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, mahadanil yauman, ini hari apa ini? Kalian biasa merayakannya, memeriahkan di 2 hari ini. Hari apa sebenarnya ini? Tanya Rasul kepada para sahabat. Maka para sahabat berkata, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami biasa di masa jahiliyah bermain-main khususnya di 2 hari ini. Kami rayakan, kami meriahkan 2 hari ini. Maka mendengarkan hal tersebut, Rasulullah bersabda, innallaha qad abadalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari ini, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Tahu tidak, 2 hari yang dulu dirayakan oleh para sahabat dulu di masa jahiliyah, 2 hari tersebut adalah 2 hari yang mereka namakan dengan hari Nairus dan hari Mihrajan. Dan hari Nairus adalah hari rayanya atau hari tahun barunya orang-orang Persia. Diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu mereka cuman bermain-main saja. Ya, mereka cuman memeriahkan dengan berkumpul, ya, kemudian melakukan atraksi-atraksi saja. Tidak ada nilai ibadahnya. Tapi dilarang oleh baginda Nabi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari yang namanya perayaan-perayaan selain perayaan Idul Fitri dan Idul Adha pada setiap tahunnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Islam, ya, telah menetapkan yang namanya perayaan, dan perayaan
merupakan syiar agama yang sangat besar. Iya. Syiar agama yang sangat besar, baik dalam agama kita maupun di luar agama kita. Itu bagian dari ibadah, bahkan dari simbol ibadah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Iya. Itu adalah bagian dari simbol ibadah. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan liqullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi tiap-tiap kalian kami jadikan ada satu syariat dan ada suatu jalan. Kata para ulama tafsir, liqullin ja'alna ida. Bagi setiap umat kami jadikan ada hari Id, ada hari raya di situ. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingkari tahun baru. Semuanya paham ya kan? Ketika ini sekarang kita berada di tahun 2025, sebentar lagi kita berada di tahun 2026. Ini tidak diingkari. Cuman yang kita ingkari adalah perayaan di tahun baru. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan keyakinan-keyakinan bahwa tahun baru ini akan membawa dan akan menjadi perubahan sehingga nasib pun berubah menjadi baru. Ya, siapa yang asapnya di malam tersebut paling banyak mengepul, ya, paling banyak mengepul ke atas, maka disebutkan rezekinya akan semakin bertambah. Nah, akhirnya rame-ramelah mereka membakar-bakar pada malam itu. Ada yang bakar petasan, ada yang bakar kembang api, ada yang bakar ayam, ada yang bakar jagung. Berlomba-lomba supaya apa? Supaya asapnya paling banyak mengepul. Ada keyakinan di situ. Iya. Makanya mereka bakar-bakar itu. Dengan keyakinan siapa yang asapnya paling banyak mengepul, maka disitulah ya nasibnya akan berubah semakin bagus. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disertai lagi dengan keyakinan semacam ini keyakinan yang mungkar, yang sangat bertentangan dengan syariatul Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dari perkara yang mungkar, yang diingkari di dalam agama kita, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dan ingat perayaan tahun baru ini dari syiar agama orang-orang Nasara. Syiar agama orang-orang Nasara. Maka tidak boleh bagi kita kaum muslimin untuk ikut serta bertasyabbuh, meniru orang-orang kafir dan musyrikin yang di luar daripada Islam. Rasulullah menyatakan di dalam sabdanya, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk ke dalam kaum tersebut. Ini penyakit jamaah sekalian. Penyakitnya sebagian umat Islam, penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit apa? Penyakit tasyabbuh. Berusaha menyerupai orang-orang kufar. Iya, bahkan Rasulullah bersabda di dalam hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man tasyabbaha bi ghairina." Bukan dari umatku, kata Nabi, orang-orang yang menyerupai selain dirimu. Orang-orang yang menyerupai selain dari agamaku. Bukan dari umatku, kata Nabi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi demikianlah, sebagian umat Islam, ya, mereka terjangkiti penyakit tasyabbuh seperti ini. Nah, Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengingatkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata baginda Nabi, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Sungguh, kata Nabi, kalian akan ikut kepada agama orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai-sampai, kata Nabi, kalaulah mereka masuk ke dalam lubang dob itu kadal padang pasir, yang kalau dia membuat sarang itu, dia buat sarang ke tanah dalam zigzag, secara zigzag. Artinya sulit. Nabi gambarkan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi ingin
menyampaikan bahwa kalian betul-betul akan ikut kepada mereka walaupun itu sulit. Saking parahnya penyakit ini menimpa kalian. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Ya Rasulullah, apakah yang akan diikuti oleh umat Islam itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala faman idzan. Kata baginda Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka itu? Siapa lagi kalau bukan mereka itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi para jamaah sekalian, ya. Betapa banyaknya kaum muslimin yang sudah mulai mengikuti gerakan-gerakan mereka, ya, mengikuti kebiasaan mereka, bahkan mengikuti perayaan-perayaan mereka. Ini adalah kemungkaran. Dan ingat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membongkar bagaimana keyakinan mereka terhadap kita umat Islam. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian umat Islam sampai kalian ikut kepada agama mereka. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Islam tidak ada yang namanya perayaan, sekali lagi, kecuali perayaan yang sudah ditetapkan di dalam agama kita. Terlebih lagi tahun baru, ya, yang ada pada hari ini, di penanggalan kalender Masehi, bukan dari Islam. Ya, kalaulah di dalam Islam saja untuk penanggalan Hijriyah di tahun baru Hijriyah tidak ada tuntunannya untuk kita merayakannya. Apalagi kalau bukan kalendernya umat Islam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam kan juga punya kalender. Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan bahkan di dalam Quran. 1 tahun ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nah, itulah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu kalendernya umat Islam. Iya. Untuk pergantian kalender Hijriyah saja tidak ada tuntunannya untuk merayakannya. Maka bagaimana lagi dengan apa? Dengan apa yang merupakan bukan tahun dalam Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini para jamaah sekalian dari perkara yang harusnya diperhatikan. Ya, di dalam Islam, ya, yang namanya perayaan itu syiar. Yang namanya syiar mesti kita agungkan memang. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Tetapi yang kita agungkan adalah syiar Islam. Adapun di luar daripada Islam, maka tidak boleh para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita tidak boleh menghadirinya, kita tidak boleh menyaksikannya, kita tidak boleh untuk mengucapkan selamat terhadapnya. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala akan haramnya mengucapkan kata selamat terhadap perayaan-perayaan orang kufar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengucapkan selamat tahun baru. Tidak boleh. Sebagian orang mengatakan, lah Ustadz itu kan cuma ucapan. Lah ucapan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa makna dari firman Allah? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, dia berucap dengan satu kalimat. Ini orang-orang yang meremehkan, kan cuma ucapan. Ya. Sesungguhnya, kata Nabi, ada seorang yang berucap satu kalimat. Yang ucapan tersebut dia tidak perhatikan, dia tidak hiraukan, dia tidak cek lagi kebenarannya. Maka ternyata dengan satu kalimat itu menjerumuskan dia, menjerembabkan dia ke dalam jurang api neraka sejauh jarak timur dan barat. Masih mau berkata cuman kalimat, cuman kata-kata,
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menghadirinya, menyaksikannya. Dalam surat Al-Furqan ayat 72, sering kami ulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Orang-orang yang mereka tidak menyaksikan az-zur. Menurut Ibnu Abbas di dalam tafsir, yang dimaksud dengan az-zur adalah perayaan-perayaan orang-orang kafir, termasuk di dalamnya tahun baru. Mereka yang tidak menyaksikan perayaan-perayaan orang kafir. Itu ayat itu melarang para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita ikut serta di dalamnya, ikut serta memeriahkannya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak boleh juga kita menyaksikan keindahan malam tahun baru. Sengaja dia tunggu jam 12. Ya, baru dia duduk di rumahnya, dia lihat indahnya malam ini. Tidak boleh jamaah sekalian. Ya, tidak boleh kita ikut juga bakar jagung, tidak boleh. Ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia lakukan hal tersebut dalam rangka untuk memeriahkan tahun baru. Kebetulan ini ada jagung ini. Ya, kita bakar juga. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama melarang hal-hal yang demikian. Terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Di malam itu, Ustaz, ya tidur saja. Ya, kalau tidak ada kerjaan yang lebih bermanfaat, tidur saja. Itu lebih menyelamatkan apa? Lebih menyelamatkan kita. Daripada ikut serta di dalamnya, ikut serta memeriahkannya, bawa anak-anak juga ikut menghadirinya, melihat petasan kembang api di jam 12 itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran. Nah, kemungkaran. Ya. Tahukah kita bahwasanya itu bukan perayaan umat Islam? Ya. Kalau kita lihat sejarah para jamaah sekalian, sejarah membuktikan, para ahli sejarah mencatat bahwa tahun baru ini berasal dari perayaan orang-orang Romawi. Ya, di mana mereka mempersembahkan satu perayaan khusus untuk dewa mereka yang mereka namai dengan Dewa Janus. Yang mana Dewa Janus ini mereka gambarkan sebagai dewa pergantian tahun yang bermuka dua. Yang sebagaimana atau sebagai filosofinya bahwa kenapa ada dua wajah di situ? Ini menggambarkan wajah pertama, wajah yang akan datang di tahun yang akan datang, sedangkan wajah yang ke belakang itu wajah yang dia gambarkan sebagai pergantian atau apa yang dia tinggalkan dari tahun yang sudah lama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jelas perayaannya orang-orang kafir. Ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka bangun ada ideologi di balik hal tersebut. Ada keyakinan-keyakinan di balik hal tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya untuk nama-nama kalendernya pun mereka tetapkan sesuai dengan nama-nama dewa mereka. Ya. Bulan Januari dari Dewa Janus. Bulan Agustus karena ada nama mereka kaisar mereka, Kaisar Agustus, maka mereka namakan ada bulan Agustus. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya, itu sejarah membuktikan hal yang demikian. Nah, jadi dari perayaan orang-orang kafir. Ya, dari perayaannya orang-orang kafir. Dan disebutkan bahwasanya berkaitan dengan kalender miladiyah atau kalender Masehi, ya, ini yang dinamakan dengan Gregorius. Nah, ini penanggalan ditetapkan oleh Paus Gregorius yang ke-8. Dan ini paus yang terkenal di mana? Bukan ikan paus ya. Tapi paus, orang pembesarnya orang-orang Nasara, disebut dengan paus. Ini terkenal di Vatikan. Ya. Maka tahun pertama miladiyah, tahun pertama Masehi ditetapkan berdasarkan menurut sangkaan mereka kelahirannya Nabi Isa putra Maryam atau yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan mereka sebutkan bahwa tahun sebelum Masehi yang disingkat dengan SM itu, sebelum Masehi, itu mereka namakan dengan Bifkris, singkatan dari Before Christ.
Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maksudnya itu adalah sebelum lahirnya Yesus Kristus dalam penamaan mereka. Atau Isa putra Maryam dalam penamaan kita umat Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dari perayaan-perayaan mereka. Nah, dan disebutkan bahwa tahun baru pertama kali dirayakan di tanggal 1 Januari di tahun 45 sebelum Masehi. Yani tidak lama setelah Julius Kaisar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Disebutkan seperti itu. Ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional orang-orang Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, dalam mendesain kalender baru ini disebutkan bahwa Julius Kaisar ini dibantu oleh seseorang yang namanya Sosigenes. Ini namanya sulit-sulit, ya kan? Karena memang bukan dari Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari situlah mereka tetapkan ada tahun baru. Jadi jelas bukan dari perayaan umat Islam, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama memfatwakan siapa yang mengikuti perayaan tahun baru, maka dia sama saja telah mensyiarkan dan mengikuti 3 agama sekaligus. Apa itu? Yahudi, Nasara, dan Majusi. Yahudi ditandai dengan apa? Ditiupnya trompet-trompet. Itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disarankan oleh para sahabat ketika belum ada syariat azan untuk memanggil orang sholat dengan apa? Dengan buko, yaitu trompet. Kalau bunyi trompet berarti berkumpul. Sebelum ada syariat azan ini. Tapi Nabi SAW tidak suka. Kata Nabi, Amrul Yahud. Trompet itu kebiasaannya orang Yahudi. Maka yang meniup trompet, nah itu kebiasaannya orang Yahudi. Kemudian jamaah sekalian, ketika disarankan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng saja? Ketika tiba sholat, maka kita bunyikan lonceng supaya orang berkumpul. Lagi-lagi ini sebelum apa? Sebelum ada syariat azan. Maka Nabi mengingkarinya. Kata Nabi, Amrun Nasara. Kebiasaan membunyikan lonceng itu kebiasaannya orang-orang Nasara. Nah, kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bakar api ya Rasul? Nanti dilihat apinya, dilihat asapnya, itu sebagai pertanda, oh waktu sholat sudah datang, kita datang. Maka Nabi SAW mengingkarinya dan Nabi bersabda, Amrul Majus, itu kebiasaannya orang-orang Majusi. Diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dalam tahun baru. Ada trompet yang ditiup, ada kan? Itu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Nasara mereka beribadah pada waktu itu di malam itu. Mereka bunyikan lonceng. Orang Nasara. Ya, sedangkan orang Majusi mereka membakar api. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang dengan membakar petasan. Ya, bakar-bakar jagung, bakar-bakar ayam. Rumahnya aja ada dibakarnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari perayaan mereka. Nah, dan umat Islam dimuliakan dengan agama mereka. Umat Islam dimuliakan dengan syariat mereka, dengan perayaan mereka. Itulah yang harus kita rayakan. Tapi ada apa dengan umat Islam pada hari ini? Ya, mereka terkadang untuk menyambut tahun baru lebih antusias daripada hari rayanya sendiri, ya kan? Lebih antusias daripada merayakan hari raya yang setiap tahun dirayakan oleh umat Islam, yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang berkata, ya Ustadz, ini kan cuman sekali setahun kita memperingatkan, ya, bukan kita mau ikut-ikut agamanya orang Nasara, kita tidak masuk ke gereja, kita tidak ikut-ikut merayakan apa begitu. Tidak Ustadz. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat para sahabat yang merayakan hari raya Nairus dan Mihrojan tadi. Itu pelajaran itu. Itu kan hari raya atau hari tahun barunya orang-orang Persia. Itu hari raya Nairus itu. Dan para sahabat pada waktu merayakannya, mereka tidak beribadah. Apa yang mereka lakukan? Cuman
Cuman bermain mereka. Ya, melakukan atraksi mereka. Cuman itu. Itu pun ditegur sama Nabi. Jadi kalau kau katakan, kan kami kami tidak beribadah kok. Kami cuman bakar kembang api kok. Kami cuman bakar jagung kok. Kami cuman bermain-main kok di situ. Nah, itu yang dilakukan dulu para sahabat dan dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz, ini kan cuman adat kebiasaan. Ini cuman adat tahunan, Ustadz. Bukan agama. Kan kita boleh untuk sekedar adat saja melakukan adat kebiasaan, kan boleh. Kita katakan. Memang di dalam Islam tidak menentang adat istiadat. Tapi ingat, jangan titik sampai di situ. Islam tidak menentang adat istiadat, tidak mempermasalahkan adat istiadat, kecuali adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Nah, itu bertentangan dengan Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi yang berkata, lah ini sebagai bentuk syukur kita, Ustadz. Ya, sebagai bentuk syukur. Nah, kan umur kita bertambah. Alhamdulillah kita dihidupkan sampai tahun baru ini. Ya, sebagai bentuk syukur, tidak masalah lah kita keluarkan sebagian uang kita untuk beli ini, beli itu. Ya, sekali setahun lah. Masa juga tidak boleh. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak syubhat-syubhat semacam ini, ya, yang dikatakan oleh sebagian mereka. Kalau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, syukur itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dan puncaknya kesyukuran, kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah membakar uang. Ya kan? Secara tidak langsung kan begitu. Kalau orang bakar kembang api itu. Nah, dan tidak sedikit uang yang dihabiskan di situ. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemungkaran para jamaah sekalian. Nah, maka akankah kaum muslimin ikut-ikutan masih juga turut serta di dalamnya? Atau sekedar mengucapkan selamat tahun baru? Tidak boleh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya itu satu paket dengan perayaan mereka dari perayaan Natal. Ya, makanya ucapan mereka apa? Merry Christmas and Happy New Year. Apa? Happy New Year. Para hadirin yang dirahmati, itu memang satu paket. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bahkan dilagukan itu, ada lagu-lagu kerohaniannya mereka. We wish you, apa itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agama mereka. Nah, itu agama mereka, perayaan mereka. Ya. Maka tidak dibenarkan di dalam agama kita, agama Islam. Nah, ini baru kerusakan untuk perayaan tahun barunya. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang ada di situ. Ya, di mana orang-orang di malam itu mereka menghabiskan waktunya bergadang. Ya, bergadang sampai pagi. Ya, mereka tinggalkan hal yang lebih utama, yaitu sholat malam. Bahkan tidak jarang mereka tinggalkan sholat subuh. Karena sudah bergadang di malam harinya. Ya, bergadang di malam harinya. Ditinggalkan sholat. Padahal apa? Meninggalkan sholat dosa besar. Bahkan kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainal kafirin as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang ninggalin sholat, maka sungguh dia adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, ya, makruh hukumnya untuk melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Bagaimana lagi kalau diisi dengan maksiat? Dalam hadis Abu Barzah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Barzah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqrahun naum qabla al-isya wal haditha ba'daha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbicara yang tak ada guna setelah salat isya. Kalau tidak ada yang perbuatan tidak ada guna saja dimakruhkan hukumnya, dilarang sama Nabi, maka bagaimana lagi kalau itu perbuatan maksiat? Belum lagi banyaknya kaum muslimin yang terganggu, tidur mereka harus terganggu. Mungkin banyak orang-orang yang lagi sakit, kasihan,
ya, atau bayi-bayi yang baru lahir kaget-kaget mereka dengar suara petasan. Nah, ini mengganggu kaum muslimin. Ya, dan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa dosa yang telah mereka lakukan, maka sungguh dia telah memikul suatu dosa yang nyata dan suatu kedustaan yang nyata. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tidak boleh mengganggu orang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna adalah orang Islam yang selamat. Orang Islam lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Tidak boleh dia ganggu orang lain. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Belum lagi na'udzubillahi min dzalik, tidak jarang terjadi pada malam tersebut ya hal-hal yang mungkar lainnya. Naam, di mana musik-musik disetel merupakan pemandangan yang terkadang kita lihat. Di malam tahun baru orang-orang mengeluarkan elektronnya, ya kan? Kemudian mereka bunyikan musik sekencang-kencangnya. Ya, mereka terkadang berjoget ria sampai pagi, ya, atau sampai larut malam. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit terjadi kemungkaran seperti perzinahan, ya, khalwat, ikhtilat, ya, sering terjadi pada hal-hal yang semacam ini. Belum lagi harta yang dikeluarkan untuk itu tidak sedikit. Dan ini masuk dalam israf dan tabdzir, mubadzir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros, karena orang yang boros itu temannya setan. Kira-kira berapa juta, Pak, yang dihasilkan, yang dibelanjakan untuk membeli petasan? Oh, bukan juta ya, tapi apa? Miliaran mungkin ya. Karena tidak henti-henti itu kan? Ya, itu satu petasan besar itu, Pak, berapa harganya itu? Mahal itu kan? Mahal itu. Ya, hanya untuk apa namanya dibakar, kemudian dilihat sekilas, subhanallah. Tidak sedikit, andaikan misalnya mereka kumpulkan uang tersebut untuk membantu saudara kita yang terkena musibah, ya, lebih bermanfaat, ya kan? Atau membangun apa namanya masjid, ya, yang mungkin belum rampung, subhanallah. Tapi mereka keluarkan, mereka bakar uang mereka di hari itu untuk perkara yang sia-sia dan tidak berguna. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya stop, jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru. Nah, kita beritahukan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, ya, alhamdulillah kalau mereka mau dengar nasihat. Naam, karena tugas kita hanya menyampaikan. Innama anta muballigh. Kamu itu hanya sekedar menyampaikan. Orang yang mau dengar, orang yang mau mengambil nasihat, maka alhamdulillah. Orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan hidayah kepada mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan kajian kita pada malam ini. Semoga diambil manfaatnya. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.